Selamat sore, saudara-saudara sekalian, Bapak dan Ibu sekalian yang hadir. Sore, Selamat sore, selamat bertemu dengan saya, Rama Daniel Biantoro. Eh, Sore ini saya diminta untuk berbicara tentang politik dan iman Kristen. Tentunya karena saya dari Gereja Ortodoks, saya akan memberikan premis titik pijaknya daripada pengalaman Gereja Ortodoks serta pemahaman Gereja Ortodoks tentang politik itu sendiri. Nanti saudara bisa membandingkan bagaimana itu dipahami di dalam tradisi Barat, baik Roma Katolik maupun Protestan. Nah, biasanya kalau kita berbicara tentang kekristenan, awalnya itu adalah mengidentikan dengan para pengikut Kristus, bagaimana dikatakan di dalam Kisah Rasul pasal 11 ayat 26, ya. Itu pada awalnya itu adalah kata Kristen itu artinya pengikut Kristus. Ya. Dan tetapi dengan berkembangnya waktu, kata Kristen itu akhirnya lebih diidentikan dengan macam-macam denominasi yang ada sekarang ini. Setelah reformasi, pertama terjadinya perpecahan antara gereja barat dan gereja timur, Roma Katolik dan Ortodoks tahun 1054. Akhirnya dari tahun 1517 munculnya denominasi-dominasi Protestan, sehingga akhirnya secara umum akhirnya sulit untuk mengidentikan Kristen itu yang mana, gitu ya. Sehingga akhirnya kita diidentikan dengan secara denominasi, ya. Nah, sehingga dengan demikian adalah sangat sulit sekarang dengan begitu banyak teologi, begitu banyak ajaran untuk kita melacak ke belakang tentang perbedaan-perbedaan di dalam tradisi Kristen itu sendiri, bahkan dalam tingkatan denominasi, apalagi mengenai gereja Ortodoks. Yang kebanyakan kekristenan yang di Indonesia adalah berasal dari budaya dari tradisi Barat, baik Protestan atau Katolik. Nah, mengenai Ortodoks itu sendiri, ya, saya kira perlu ini diperkenalkan karena yang menjadi titik pijak pemikiran adalah pemikiran gereja Barat. Kekristenan Ortodoks itu untuk mendividunya sangat sulit memang, ya. Kadang-kadang Ortodoks yang dianggap dalam kacamata gereja Barat dari sisi yang negatif, ya. Dalam lingkup akademis dan teologi gereja Barat, gereja Ortodoks sering, ya, mulai dikenalnya sih dalam pertemuan di WCC, ya, di Dewan Gereja Dunia, di mana ada 3 kelompok kekristenan yang besar, Roma Katolik, Ortodoks, dan Protestan. Sehingga orang yang banyak sarjana yang mengidentikan gereja Ortodoks itu entahkah itu sebagai gereja Roma Katolik tanpa paus, ya, atau semacam Protestanisme dengan keuskupan, ya, karena gerejanya di bawah kepemimpinan uskup. Tetapi kebanyakan dari saudara-saudara Protestan dari tradisi Injili, terutama dari evangelical, tapi juga mereka yang dari ecumenical, kadang-kadang gereja Ortodoks dimengerti sebagai gereja kuno yang tidak berkembang, atau gitu, ya, konotasinya seperti itu. Ada lagi yang mengatakan gereja Ortodoks itu sebagai gereja yang stagnan, tidak maju, ya, di dalam kehidupan gerejanya, di dalam pengakuan konfesi dogmatiknya, tidak fleksibel, tak siap untuk menerima situasi modern, atau menanggapi politik dengan cara yang agak negatif, ya. Atau kalau tidak, ya, iman Ortodoks itu dianggap sebagai suatu fenomena wilayah timur, ya, wilayah dunia timur yang berhadapan dengan mentalitas modern, Barat modern, sehingga dengan demikian banyak orang keliru menghadapi Ortodoks itu gimana, gitu. Dan ini saya pikir perlu untuk kita jelaskan supaya ini menambah wawasan kita di dalam dunia kekristenan. Ternyata cara pandangnya bukan hanya premis pandang Barat saja, baik Katolik ataupun Protestan. Ada premis gereja Timur.
Seringkali orang melihat gereja ortodoks itu didefinisikan dalam istilah denominasi, yaitu cabang sebelah timur dari kekristenan yang terpisah dari barat pada kira-kira pertengahan abad kedua. Bahkan di dalam kamus Oxford mengenai gereja Kristen, gereja ortodoks itu digambarkan sebagai suatu keluarga gereja-gereja yang terletak terutamanya di Eropa Timur dan di Timur Tengah, yang masing-masing anggota gereja itu adalah independen di dalam administrasi internalnya, tetapi semuanya memiliki iman yang sama dan bersekutu satu dengan yang lain, ya, dan mengakui kehormatan, posisi utama dalam kehormatan dari patriark di Konstantinopel. Itu menurut Oxford Dictionary of the Christian Church, ya. Tapi pada umumnya kebanyakan daripada buku-buku teks sejarah gereja dengan perspektif atau kacamata tradisi barat sering tidak membahas tentang gereja ortodoks sesudah perpecahan besar atau skisma akbar antara gereja barat dan gereja timur pada tahun 1054. Bahkan kemarin itu ada dari Departemen Agama mencetak suatu buku tentang sejarah gereja untuk SMA. Itu saya tidak tahu yang nulis itu siapa dan referensi dari mana. Keliru semua cara mendeskripsikan sejarah gereja tentang mereka bilang Nestorian itu yang diikuti oleh Roma Katolik sama gereja ortodoks, nanti ini dan macam-macam. Keliru semua. Jadi ini mungkin kekacauan dari pemahaman tentang sejarah gereja, sehingga saya kira perlu sedikit saya dari gereja ortodoks untuk memberikan wawasan sedikit gereja ortodoks itu gimana gitu ya. Sehingga ini akan menolong kita di dalam memahami pemahaman tentang politik di dalam gereja ortodoks itu sendiri. Tentu saja nanti kalau dasar-dasar biblisnya, pasalnya pasti sama yang digunakan. Roma 13, Wahyu 13, nanti Matius 12 ayat 17 yang Kristus mengatakan berikan pada kaisar apa yang milik kaisar dan lain-lain itu kita dari tradisi ortodoks maupun tradisi Katolik, tradisi Protestan nanti pasti merujuknya ke sana. Hanya cara pandangnya beda dengan pasal-pasal yang sama digunakan ini, ya, digunakan itu, ya. Di dalam berbicara tentang politik, impresi umum dari kebanyakan sarjana, kebanyakan pakar dari semua gereja-gereja tradisi gereja yang telah mengalami modernisme di barat. Nah, saya jelaskan sedikit ini. Karena sejarah gereja ortodoks itu tidak mengikuti garis sejarah gereja barat. Gereja barat terutama sesudah penyembuhan bangsa-bangsa barbar di wilayah Eropa Barat waktu itu, sehingga dan kerajaan Romawi sudah tidak mempunyai pengaruh hanya di timur dalam bentuk kerajaan Bizantium. Mereka adalah keturunan dari kaisar Romawi yang pertama bertobat menjadi Kristen, yaitu Konstantinus. Sementara gereja barat sudah kehilangan itu, sehingga akhirnya ketika bangsa barbar itu menguasai di gereja barat, maka muncullah sistem politik feodalisme yang waktu itu oleh jasa daripada Paus Gregorius Agung. Akhirnya mereka kebanyakan adalah mengikuti ajaran Arianisme, karena sebelum mereka keluar dari wilayah mereka di Jerman, di Skandinavia dan lain-lain itu sudah lebih dahulu diinjili oleh seorang presbiter, seorang romo dari gereja timur, yaitu Ulfilas, yang pada waktu itu gereja timur sedang dikuasai oleh ajaran Arianisme. Hanya satu orang yang percaya pada Tritunggal, yaitu Athanasius.
Dan dia mengalami penganiayaan luar biasa sampai 10 kali dipecat, diangkat, dikejar-kejar Athanasius. Sehingga dalam sejarah gereja sering dikatakan Athanasius contra mundo, artinya Athanasius melawan dunia, yaitu dunia politik Romawi pada masa itu, ya, terutama dalam ini politik Bizantium, Romawi Timur. Kalau seandainya tidak ada Athanasius, mungkin semua kita menjadi saksi Yehova. Mungkin semua kita percaya ajaran dari Arianisme ini. Dan inilah Ulfilas ini yang mengabarkan Injil kepada suku-suku Germanik atau suku-suku Barbarian ini dalam bentuk itu, dalam bentuk ajaran Arianisme ini. Sehingga waktu mereka menguasai wilayah-wilayah Kristen Barat, Paus menjadi khawatir soal itu. Dan akhirnya melalui negosiasi dengan Paus, waktu Gregorius dari Gereja Barat, mereka mau menjadi, ya, dalam tanda kutip Katolik, bukan dalam arti agama Katolik, ajaran universal yang ada pada zaman itu, karena Gereja Timur juga menyebut dirinya Katolik dalam arti itu, jadi bukan sebagai nama agama, ya. Nah, barulah di situ suku-suku Barbarian ini tunduk kepada Paus. Nah, dari situ mulai terjadi pemusatan kepemimpinan pada diri Paus di Roma. Ini perkembangan di Gereja Barat. Dari pemusatan ke perkembangan gereja di Roma inilah, Paus di Roma inilah, nanti munculnya gerakan skolastikisme yang tidak ada di Gereja Barat. Gereja Timur, maaf. Gereja Timur tidak mempunyai sejarah pemusatan pada Paus ini, karena Gereja Timur mempunyai patriark-patriarknya sendiri yang ada 4 buah. Ada 4 buah kepatriarkan. Konstantinopel, di Alexandria di Mesir, di Antioquia di Syria, dan di Yerusalem. Inilah pimpinan dari Gereja Timur pada waktu itu, ya. Terus ketika Paus menjadi berkuasa di sini, dari situ munculnya juga akhirnya apa yang disebut sebagai skolastikisme, yang di Gereja Timur pun tidak menjadi bagian daripada sejarah Gereja Timur, skolastikisme ini. Barulah munculnya Renaissance, ya, zaman pembaruan, dan pencerahan, zaman pencerahan, baru reformasi Protestan. Nah, itulah garis sejarah dari Gereja Barat, baik Protestan maupun Katolik. Sementara Gereja Timur tidak begitu. Sejarah Gereja Timur setelah 7 konsili ekumenis, yaitu konsili pertama tahun 325 di Nikea, konsili kedua di tahun 381 di Konstantinopel, konsili ketiga 431 di Efesus, konsili keempat tahun 451 di Chalcedon, konsili kelima tahun 553, konsili 6 tahun 680 sampai 681, dan konsili terakhir tahun 787. Yang konsili-konsili itu akhirnya menghasilkan namanya hukum-hukum kanon gereja. Ini yang kami simpan ini, menjadi hukum kanon gereja yang berasal dari konsili-konsili itu. Jadi kalau saudara-saudara ingin tahu apa sih yang diajarkan konsili-konsili dan hal-hal apa yang ada di sana, saudara bisa melihat ini. Kalau belum punya, kalau ingin tahu bisa datang ke sini, bisa pinjam, tapi baca di sini, atau bisa fotokopi. Sebab ini semua ada dokumen-dokumen dari sejarah purba, sejarah gereja purba yang tetap menjadi acuan daripada gereja ortodoks sampai sekarang. Nah, jadi disitulah akhirnya gereja ortodoks setelah konsili ekumenis, gereja barat dan timur masih satu. Lalu abad ke-9 mulai terjadi usaha dari gereja barat. Sri Paus waktu itu ingin intervensi pada gereja timur, karena waktu itu Sri Paus berhasil menundukkan semua uskup-uskup gereja barat di bawah kekuasaan Paus, dan itu mau juga dipaksakan pada gereja timur. Sehingga akhirnya terjadi perpecahan awal pada zamannya Photius yang menjadi patriark di Konstantinopel, sampai akhirnya terjadi perpecahan besar tahun 1054, di mana gereja barat dan gereja timur pisah. Gereja barat itu yang akhirnya terkenal sebagai gereja Roma Katolik, gereja timur disebut gereja ortodoks. Sesudah perpecahan itu terjadilah perang salib, di mana pada waktu perang salib yang keempat tahun 1094, kalau saya tidak lupa, ya, gereja Hagia Sophia dijarah oleh tentara perang salib dari barat, sehingga hubungan antara gereja timur dan gereja barat menjadi makin makin renggang, dan gereja timur merasa
bahwa saudaranya yang sesama Kristen ternyata di tengah-tengah serbuan orang-orang Turki, orang-orang Muslim ini bukan menolong, malah ikut memperlemah kedudukan daripada gereja Ortodoks. Dan waktu itulah Konstantinopel akhirnya tahun 1453 jatuh ke tangan Turki dan negara Bizantium diubah menjadi negara Turki Islam dan ibu kota Konstantinopel diubah menjadi kota Muslim Istanbul dan gereja terbesar yang ada pada waktu itu gereja Hagia Sophia diubah menjadi masjid. Dan itulah sejarah dari gereja timur. Dan selama 350 tahun gereja timur ini mengalami penjajahan dan aniaya di bawah pemerintahan kedaulatan Turki, ya, Turki Utsmani, sehingga banyak mereka mengalami aniaya, anak-anak mereka diambil, diislamkan, dijadikan tentara namanya Janissary, dan setelah mereka jadi Muslim, jadi tentara Muslim, mereka disuruh menyerang desa-desa bapaknya, dan kebanyakan anak-anak para Romo yang diambil, karena Romo gereja Ortodoks itu boleh menikah dan boleh tidak menikah. Jadi tidak ada keharusan tidak menikah gitu ya. Nah, baru Rusia berkembang bertobat pada tahun 998. Itu pun tak lama kemudian negara Rusia menjadi negara Kristen. Pada waktu revolusi Bolshevik, komunis, Rusia jatuh ke tangan komunis dan mengalami aniaya dari tahun 1917 sampai jatuhnya komunis tahun 1988, dan selama itu terjadi penganiayaan luar biasa di bawah komunis negara Rusia dan negara Eropa Timur yang menurut penelitian daripada Kensington College dari Inggris ada kira-kira 70 juta manusia Kristen Ortodoks di Rusia dan di Eropa Timur dibantai oleh pemerintah komunis waktu itu. Dan itulah sejarah dari gereja timur. Jadi sama sekali sejarahnya berbeda secara politis antara gereja barat, Roma Katolik maupun Protestan dengan gereja timur, sehingga dalam cara menanggapi politik pun jadi berbeda. Meskipun nanti akhirnya dasar Alkitabiahnya akan diambil dari pasal-pasal yang sama, ya, yang saya katakan tadi. Roma pasal 13, Wahyu pasal 13, Roma 13, Wahyu 13, nanti kata-kata Yesus berikan pada kaisar apa yang kaisar punya, berikan pada Allah apa yang Allah punya, itu menjadi titik-titik poin-poin pasal yang digunakan secara biblis, secara biblika untuk mengerti bagaimana politik itu. Nah, untuk itu, untuk memahami bagaimana premisnya gereja Ortodoks mengenai politik itu, kita harus mengerti ortodoksia itu dalam memandang dirinya. Ya, kebanyakan para sarjana Barat melihat gereja Ortodoks itu pertama mungkin ya dianggap sebagai gereja yang disebut gereja Kaisaropapisme. Yang jadi pimpinan gereja adalah kaisar atau pemerintah, gereja tunduk pada pemerintah. Itu satu, ya. Ada lagi yang melihat gereja Ortodoks itu gereja yang bersifat mistik, ke belakang dan tidak menunjukkan partisipasi politik atau partisipasi sosial, ya. Dan terutama dengan perkembangan pada waktu Rusia di bawah komunis, seolah-olah memang begitu. Karena gereja mengalami aniaya, orang-orang Kristen Ortodoks dipantau, dan banyak rohaniwannya itu adalah anggota KGB, ya, anggota polisi rahasia dari komunis waktu itu, untuk memata-matai rakyatnya sendiri, gitu, sehingga tidak bebas mereka hidup sebagai orang Kristen. Mereka kembali kepada zaman katakombe, sembunyi di hutan-hutan, sembunyi di gua-gua, untuk dapat mempraktekkan imannya, sehingga seolah-olah pandangan daripada orang-orang yang mengatakan gereja Ortodoks ini Kaisaropapisme itu kelihatan agak benarnya. Atau kalau tidak, gereja Ortodoks itu dikaitkan dengan nasionalisme tertentu. Babanya Rusia, gereja Ortodoks Rusia, Yunani, gereja Ortodoks Yunani, Antioquia, gereja Ortodoks Arab, dan seterusnya, sehingga seolah-olah gereja Ortodoks itu bukan gereja yang bersifat universal, tetapi gereja nasional, ya. Terus
Yang satu lagi mengatakan gereja ortodoks itu tidak ada kaitannya dengan politik, itu gereja yang hanya berbicara tentang eskatologis di masa depan. Tetapi pandangan-pandangan ini sekarang banyak mendapatkan kritik. Kedua pandangan ini, gereja ortodoks sebagai gereja mistik, gereja ortodoks gereja yang bersifat tidak engage di dalam politik, itu mendapatkan banyak sekali atau bersifat nasionalistik, itu dipertanyakan secara serius oleh banyak sarjana sekarang. Nah, untuk itu mari ini situasinya. Kalau kita mau melihat bagaimana sikap politik gereja ortodoks yang berbeda dengan sikap politik gereja barat di dalam menghadapi situasi yang ada. Nah, untuk kita melihat bagaimana sih gereja ortodoks itu memandang dirinya. Bukan orang lain, tapi dirinya orang ortodoks itu bagaimana memandang dirinya, dan bagaimana akhirnya mereka engage dengan kehidupan sosial, mengadakan kaitan dengan sosial dan dunia politik. Pertama-tama, kita perlu untuk mendefinisikan ulang pemahaman yang sebenarnya dari gereja ortodoks mengenai dirinya. Jadi gereja ortodoks itu memandang dirinya sebagai keutuhan dari umat Allah yang mengikuti iman yang benar atau pendapat yang benar tentang kebenaran secara bersama. Jadi yang menjadi penekanannya bukan teologinya sendiri, tetapi keumatannya. Jadi kami ini sebagai umat. Jadi bukan denominasi yang punya ajaran khas, enggak. Tapi ketika kami sebagai umat yang merupakan kelanjutan dari gereja mula-mula gitu ya. Sehingga gereja ortodoks menekankan kepada keumatan ini ya. Dan selanjutnya di samping umat yang memiliki iman yang sama ini juga mempunyai praktek yang benar dari ortodoksia. Dari kata ortos artinya lurus, doxa itu artinya pengajaran atau pendapat, dari kata dokein, saya berpikir ya. Dan menjadi ortopraksia. Dari kata ortos itu lurus, praksis itu praktek ya. Amalan kehidupan. Jadi ortodoksia ini akhirnya menuntun kepada ortopraksia dari iman Kristen itu sendiri. Nah, ortodoksia ini menuntun kepada aplikasi yang paling maksimum di dalam ortolatria, di dalam kehidupan karismatis, di dalam kebebasan Roh Kudus, Roh Allah, di semua kehidupan sosial sehari-hari dan kehidupannya secara kosmik. Setiap orang diundang oleh ortodoksi untuk mentransendensi pengakuan-pengakuan ya, dan institusi yang tidak fleksibel ya, tanpa menyangkal mereka. Ya memang itu ada, institusi ada, ajaran itu ada, tapi bukan itu yang menjadi definisi tentang keumatan itu ya. Jadi istilah institusi maupun ajaran itu berasal dari gereja mulai dari zaman para rasul, zaman konsili-konsili, yang itu bukan milik salah satu aliran. Ya, karena waktu itu belum banyak aliran seperti sekarang ada kan. Kalau ada gnostikisme itu bukan bagian dari kekristenan, itu di luar kekristenan yang disebut sebagai ajaran-ajaran bidat ya. Tetapi milik daripada gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Dan itulah nama kekristenan awal itu. Baik yang di barat berpusat di Roma, maupun yang di timur yang berpusat di Konstantinopel, di Alexandria, di Antioquia, maupun di Yerusalem tadi. Ya. Jadi kalau itu gereja ortodoks itu melihat dirinya bukan dalam istilah pengakuan teologis tertentu. Makanya dalam gereja ortodoks kita tidak punya seperti buku yang menjadi panduan seperti karangan Calvin, the
the Institute of Christian Religion atau karangan Luther, nggak ada. Kalau kita jumpa, kalau mau mengetahui gereja ortodoks ajarannya, kita harus mengikuti liturginya, karena ajarannya itu terkandung di dalam liturginya. Oleh karena itu kita mengikuti apa yang dikatakan di zaman purba oleh Santo Vincent dari Lerins, mengatakan bahwa kita ini percaya pada lex orandi, lex credendi dalam bahasa Latin, artinya aturan atau hukum daripada ibadah, sembahyang atau doa, itulah mengikuti hukum daripada iman. Jadi dua-duanya tidak bisa dipisahkan gitu, antara kehidupan bergereja yang berpusat pada ibadah liturgi suci, ya. Oleh karena itu gereja ortodoks melihat dirinya lebih bersifat eklesial, bukan konvensional. Nah, kalau di gereja-gereja barat, terutama Protestan, itu convention, ya. Convention apa? Calvinisme atau Lutheranisme atau apa gitu. Gereja itu tidak ada, bukan Yohanes Kristosisme atau Athanasianisme, enggak. Melihat dirinya sebagai bagian daripada gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik itu yang berasal dari gereja barat. Oleh karena itu, untuk alasan ini, kita dapat mengatakan bahwa prinsip-prinsip fundamental dari spiritualitas Kristen mengenai teori politik sosial dan teori politik pada dasarnya adalah sama antara gereja timur dan gereja barat. Namun, komunitas karismatis gerejawi yang telah memiliki manifestasi sejarah dan memperkembangkan pandangan-pandangan politis yang konkret, yang harus diambil dari latar belakang, dari teks-teks tertentu, dari sumber-sumber tertentu itu, dilihat juga dari kacamata perjalanan sejarah yang berbeda antara gereja timur dan gereja barat. Ya. Jadi kalau begitu, apa sumbernya kalau gitu? Sumbernya kekristenan ortodoks dalam politik. Landasannya apa? Kalau gereja Roma Katolik mempunyai keputusan-keputusan yang dihasilkan baru-baru ini, tahun 1662, 1665, yang diketahui sebagai Konsili Vatikan II untuk membimbing mereka. Ya. Gereja Ortodoks tidak mempunyai koleksi pernyataan-pernyataan yang otoritatif seperti itu, tidak ada. Ya. Gereja Lutheran mempunyai konvensi pengakuan iman Augsburg. Nanti gereja Ortodoks tidak punya apa seperti yang dimiliki oleh Lutheranisme atau Calvinisme. Jadi kalau untuk kita berbicara dua orang utama di dalam tradisi reformasi Protestan yang dapat memberikan umat Protestan identitas teologisnya. Jadi tulisan Calvin atau tulisan Luther. Ya. Nah, untuk berbicara mengenai politik, kehidupan politik dan sosial secara umum, Gereja Katolik mempunyai surat-surat ensiklik dan pernyataan-pernyataan, misalnya Rerum Novarum, itu yang dikeluarkan pada tahun 1891, atau Gaudium et Spes, yang dikeluarkan pada tahun 165, dan yang paling baru yang dikeluarkan tahun 197 ada Justitia in Mundo. Demikian juga denominasi Protestan dalam arti yang lebih luas mempunyai pengakuan-pengakuan iman mereka sendiri, dan dari waktu ke waktu keputusan-keputusan tertentu diambil oleh lembaga-lembaga kolektifnya masing-masing. Dan ini tidak pernah terjadi di dalam gereja Ortodoks. Sampai akhir-akhir ini ada kasus yang sangat khusus di dalam gereja Ortodoks Rusia. Di situ mereka memutuskan tentang teologi sosial dan teologi politik yang harus diikuti oleh gereja Ortodoks.
Rusia. Nah, jadi beberapa orang ortodoks menekankan bahwa untuk memberikan definisi tentang kekristenan ortodoks itu bukan sekedar untuk mengambil dari sumber-sumber tertulis khusus, tetapi menafsirkan sumber-sumber ortodoks yang dimiliki bersama dengan kekristenan yang lain dan sebagiannya dengan agama Yahudi. Ya. Dengan kata lain, ini adalah merupakan masalah presposisi teologis daripada pernyataan-pernyataan yang bersifat statement gitu ya, pernyataan yang bersifat statement yang memberikan suatu masalah-masalah, jawaban atas masalah-masalah yang muncul yang tadinya tidak pernah dialami oleh gereja ortodoks. Namun demikian, bahkan hakikat daripada iman Kristen ortodoks dibandingkan dengan kekristenan barat secara keseluruhan, baik Katolik maupun Protestan, itu bahkan mengatasi presposisi teologi tadi. Ada kemiripan, tapi akhirnya gereja ortodoks mempunyai cara pandangnya sendiri dari kemiripan-kemiripan yang ada tadi, ya. Karena pada akhirnya perbedaan teologis utama yang menyebabkan perpecahan antara gereja timur dan gereja barat, Roma Katolik, adalah pemahaman yang berbeda tentang kebenaran itu. Ya. Terutama dua hal. Tambahan pengakuan iman mengenai Roh Kudus. Kalau gereja menurut pengakuan iman Nikea ya aslinya aku percaya pada Roh Kudus, Tuhan Sang Pemberi Hidup yang keluar dari Bapa. Nah, pada tahun 529 di Konsili Toledo, gereja barat tanpa persetujuan gereja timur menambahkan dengan dari Bapa dan Putra. Dan ini akhirnya menimbulkan pemahaman tentang Tritunggal yang berbeda antara gereja barat dan gereja timur, dan itu akhirnya menjadi permasalahan, dan itu akhirnya presposisi teologi tambahan filioque ini, namanya filioque ini, memunculkan ide tentang paus sebagai penguasa tunggal dalam gereja, dan itu yang oleh gereja ortodoks tidak bisa diterima. Dan itulah yang menjadi perpecahan utama dari perpecahan antara gereja barat dan gereja timur, ya. Gereja timur khususnya pada zaman Bizantium, ya, memahami konsep wahyu yang sama sekali berbeda daripada konsep wahyu dalam gereja barat oleh pengaruh dari Aristoteles. Jadi kalau di gereja barat itu sangat filosofis pendekatan terhadap iman. Tetapi gereja ortodoks tidak. Gereja ortodoks itu lebih pada apa yang disebut nepsis, teologi nepsis. Jadi penglihatan akan Allah, yaitu penglihatan yang disebut melihat terang yang tak tercipta. Jadi mengalami Allah bukan dari premis filosofis, tapi mengalami Allah dari apa yang disebut teoria. Teoria itu memandang Allah melalui pengalaman batin, sehingga orang, terutama para rahib, ya, para rahibnya, mereka dapat melihat seperti yang dilihat oleh Petrus, Yohanes, dan Yakobus pada waktu Yesus dimuliakan di atas gunung. Dan terutama yang akhirnya ini dirumuskan oleh Gregorius Palamas pada abad yang ke-14, dan itu menjadi bagian daripada cara gereja ortodoks berteologi. Jadi kalau di gereja Protestan lebih akademis, gereja Roma Katolik lebih filosofis, gereja ortodoks menyebut cara berteologinya teologi nepsis. Nepsis itu keberjaga-jagaan batin. Menjaga batin dari hawa nafsu, menjaga batin dari itu sampai akhirnya mereka melihat Tuhan. Kita baca dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat 14.
Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Dan melihat ini bukan dalam arti filsafat ya, atau simbol. Melihat ini dalam pengalaman banyak bapak-bapak suci gereja ortodoks, misalnya yang paling terkenal adalah yang saya sebut tadi, Gregorius Palamas, lagi Serafim dari Sarov, ada lagi Simeon, pakar teolog baru, dan banyak orang-orang ini yang menuliskan pengalamannya melihat terang yang tak tercipta ini, dan mereka bukan teolog dalam pengertian mereka yang berkecimpung di bidang akademis. Mereka adalah pendoa-pendoa, mereka adalah orang tukang puasa, mereka adalah orang-orang yang melakukan kehidupan asketis. Jadi Tuhan itu dialami melalui pengalaman rohani, bukan secara akademis, bukan secara pula secara filosofis. Jadi melalui pengalaman melihat ini, mereka mengalami kebenaran. Jadi kebenaran itu bukan premis filsafat, tapi kebenaran itu perjumpaan secara langsung dengan Tuhan dalam bentuk sinar tak tercipta itu. Coba kita baca di dalam Matius pasal 17 ayat 1 dan 2. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Ya, jadi sinar yang keluar dari tubuh Yesus itu adalah sinar keilahian. Nah, beda dengan Musa. Musa juga mengalami sinar, tapi datanya dari luar. Coba kita baca dari Keluaran pasal 34 ayat 28-29. Jadi yang keluar dari tubuh Yesus itu memang sinar keilahian yang bisa dilihat oleh para pengikutnya yang hidup dengan sungguh-sungguh. Oke, tolong baca. Dan Musa ada di sana bersama-sama dengan Tuhan 40 hari 40 malam lamanya, tidak makan roti dan tidak minum air, dan ia menuliskan pada loh itu segala perkataan perjanjian, yakni ke-10 firman. Ketika Musa turun dari gunung Sinai, kedua loh hukum Allah ada di tangan Musa ketika ia turun dari gunung itu. Tidaklah ia tahu bahwa kulit mukanya bercahaya oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Kulit mukanya bercahaya karena berbicara dengan Tuhan. Jadi sinar itu pengaruh dari luar bagi Musa. Kalau Yesus tidak. Sinar itu dari dalam dirinya karena seluruh kepenuhan kealahan tinggal di dalam secara jasmani dalam tubuh Yesus. Jadi itu keilahian menampakkan diri dalam wujud sinar yang disebut sinar tak tercipta di dalam pemahaman gereja ortodoks. Nah, ini dari konsep mengenai teologia berbicara tentang Allah yang ditegaskan oleh pemikiran dari Kapadosia. Siapa itu? Gregorius dari Nisa, Gregorius Nazianzus, Basilus Agung, dan dari Antiochia, tokoh-tokoh bapak-bapak gereja dari sana, itu adalah tidak dapat dipisahkan dengan teoria tadi. Jadi dari kontemplasi tentang Allah, mereka mengalami teoria, artinya melihat terang tak tercipta ini, sehingga mereka mengetahui yang ilahi itu dari pengalaman. Nah, dari situ mereka berbicara tentang pengalaman itu, yang itulah akhirnya menjadi teologi. Jadi teologi itu premisnya dalam gereja timur bukanlah dari filsafat, bukan pula dari akademis, tetapi dari pengalaman teoria tadi. Ya, jadi kalau di gereja barat sesudah skolastikisme ya, premis-premis itu ada premis teologis diambil dideduksi ya, premis yang dinyatakan atau diwahyukan itu dideduksi secara filsafat. Nah, premis itu mungkin dari kitab suci atau dari pernyataan-pernyataan dalam magisterium dalam kasus gereja Katolik, bukan merupakan teoria mengalami melihat Allah yang dilihat oleh orang-orang kudus itu, dan otentisitas dari pengalaman semacam itu tentu saja harus dicek berdasarkan kesaksian kitab suci maupun tradisi, yaitu kehidupan gereja dari zaman purba sampai saat itu. Jadi tidak bisa ada pengalaman yang liar gitu, tidak bisa, nanti jadi kayak
Nggak tahu nanti kemana itu kebenaran itu. Bukan begitu ya. Terus, seorang teolog yang benar, menurut pemahaman Gereja Timur, adalah mereka yang utamanya telah melihat dan mengalami isi dari teologi tadi. Bukan teorinya, isinya. Berarti melihat Allah dalam bentuk sinar tadi. Ya, terus pembahasan teologis dan pembicaraan teologis yang hanya berasal dari intelek saja, itu tidak bisa diterima pada dirinya sendiri. Meskipun pemikiran yang sangat berpenuh semangat, pendalaman yang sangat dalam juga tidak dibuang begitu saja dari proses pemahaman teologi ini. Tapi kombinasi antara pengalaman melihat yang ilahi ini dengan data-data kitab suci dan data-data ajaran-ajaran para bapak gereja yang tetap dipelihara oleh gereja sampai saat itu, ya. Nah, itulah. Jadi kalau gitu gereja ortodoks ini memahami kebenaran sebagai sesuatu yang tak dapat terpisahkan dengan persekutuan. Truth is inseparable from the communion. The communion with God Himself, the communion with each other within the church. Jadi persekutuan dengan Allah sendiri, melihat tadi, dan persekutuan satu dengan yang lain. Jadi di situ kita berteologi. Ya. Oleh karena itu adalah lebih tepat mengatakan bahwa iman Kristen ortodoks adalah lebih sebagai jalan kehidupan daripada pemahaman intelektual. Jalan kehidupan. Oleh karena itu, gereja ortodoks berteologi itu berasal dari kehidupan liturgisnya. Terutama liturgi perjamuan kudus. Itulah sebabnya mengapa di dalam gereja ortodoks, liturgi suci, itu yang kami punya ini, kami ada 4 liturgi suci. Yang satu liturgi suci yang dikompilasi oleh Yakobus, saudara Tuhan Yesus, abad pertama, lalu diperkembangkan oleh Yohanes Chrysostomus pada abad keempat. Ini yang kami pakai setiap minggunya, liturgi ini. Terus 10 kali dalam setahun ketika masa puasa, ini kami sedang puasa, yaitu puasa Paskah. Mendekati Paskah ada puasa 40 hari. Itu kami menggunakan liturgi dari Basilius Agung. Sebenarnya bentuknya sama sih, antara Yakobus, Yohanes Chrysostomus, Basilius Agung. Hanya doa-doa yang kalau dalam gereja Katolik namanya doa syukur agung, yang dalam kami disebut sebagai doa anafora. Kalau Basilius Agung lebih panjang. Dan itu menceritakan tentang penciptaan manusia, kejatuhannya, dan sejarah keselamatan, sampai datangnya Kristus. Dan itu teologinya ada di situ gitu. Oleh karena itu teologi ortodoks tidak bisa diubah bahasa enaknya, karena itu ada di dalam terpatri di dalam ibadahnya itu sendiri, liturgi suci. Dan yang terakhir ada liturgi yang dilaksanakan pada hari Rebu sore pada waktu puasa, yang sebenarnya disebut sebagai liturgi Santo Gregorius Agung, yang itu adalah paus di Roma, karena waktu itu gereja timur dan barat masih satu, tapi gereja Roma Katolik sendiri tidak tahu liturgi itu. Ini yang mengkompilasi Gregorius dari Roma, tapi yang memelihara gereja timur. Gereja Katolik malah tidak tahu ada liturgi itu. Nah, ini ada 4 liturgi yang disebut sebagai liturgi ilahi dalam gereja ortodoks. Di situ kami mengalami perjumpaan dengan Allah secara liturgis, bukan hanya dalam khotbah, dalam pengalaman persekutuan melalui perjamuan kudus ini, karena dikatakan di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 16, kita baca. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Jadi persekutuan di dalam Ekaristi, atau ibadah ucapan syukur, karena berasal dari kata Eucharistia, artinya ucapan syukur. Di dalam ibadah ucapan syukur ini, melalui roti dan anggur, kita dipersekutukan dengan
darah Kristus bukan darah historis, tapi darah sakramental. Dan tubuh Kristus bukan tubuh yang mati, karena itu sekali dan untuk selamanya tidak terulang lagi. Tapi tubuh yang sekarang di surga. Kita baca di dalam Filipi pasal 3:21. Ayat 20-21. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan Tuhan Yesus di surga dinantikan sebagai Juru Selamat di zaman eskaton nanti. Oleh karena cara pandang gereja ortodoks adalah sangat eskatologis melalui liturgi ini. Karena dengan liturgi itu kita menyatu dengan tubuh Kristus yang sekarang mulia di surga yang akan datang lagi nanti. Dan itulah sebabnya dikatakan juga di dalam Yohanes pasal 6 ayat 56. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Jadi melalui Ekaristi ini, makan daging dan minum darah, makan tubuh dan minum darah Kristus secara sakramental, yaitu dalam perjamuan kudus, Kristus ada di dalam kita, kita ada di dalam Kristus. Dan dari situlah kita memahami Kristus dari pengalaman liturgis ini. Oleh karena itu, jantung daripada liturgi ortodoks adalah Ekaristi tadi, yang kami menyebutnya sebagai liturgi ilahi. Jadi gereja ortodoks secara konsisten dari zaman purba sampai sekarang menerima prioritas dari pengalaman Ekaristi ini di atas segala pandangan-pandangan atau keyakinan-keyakinan teologis. Prioritas persekutuan di atas iman yang dimengerti secara pemahaman secara intelektual dan keyakinan yang secara akademis. Jadi pengalaman ini. Jadi pada kenyataannya prioritas dari eklesiologi di atas teologi dalam artinya yang umum. Yaitu pemahaman pembicaraan tentang Allah secara akademis, bukan itu, di atas semuanya itu, ya. Terus jadi banyak orang, para teologi yang mempunyai kecenderungan modernis percaya bahwa hakikat kekristenan itu diketemukan di dalam artikulasi dari pernyataan-pernyataan teologis dan berdasarkan kitab suci atau tradisi atau pernyataan-pernyataan otoritatif, dan kebenaran-kebenaran ini dipelihara oleh lembaga gereja dan dipromosikan oleh otoritas rohaniwan dan sarjana. Itu pemandangan modern tentang teologi. Bagi orang ortodoks yang tidak pernah mengalami semangat modernisme yang diakibatkan oleh apa yang terjadi di Eropa Barat, kita masih hidup dalam semangat gereja purba. Jadi bukan karena kita tidak pernah mengalami skolastikisme, kita tidak dari gereja ortodoks tidak mendasarkan premisnya Santo Agustinus, malah Agustinus tidak punya tempat di ortodoks secara teologis. Sementara gereja barat Agustinus adalah merupakan landasan bangunan teologi gereja barat. Tidak ada skolastikisme, tidak ada Renaissance, tidak ada pencerahan, tidak ada reformasi, tidak ada pemusatan Sri Paus, tidak mengalami semua itu dalam gereja ortodoks, sehingga cara memandang tentang teologi pun jadi berbeda, gitu. Jadi menurut iman ortodoks kalau gitu, yang merupakan inti dari iman Kristen itu tidak dapat diambil dari pandangan-pandangan teologis tertentu dari suatu simpanan harta iman atau depository of faith, baik itu wujudnya Alkitab atau tradisi atau keduanya, atau tulisan-tulisan Bapak Gereja,
atau hukum kanon yang saya sebutkan tadi. Ini kanon itu yang merupakan kumpulan keputusan-keputusan gereja pada waktu konsil dari zaman para rasul, konsili-konsili ketujuh konsili dan seterusnya deposito di sini ya, di dalam gereja ortodoks. Bahkan keputusan-keputusan dari konsili. Sementara cara pandang gereja barat tak dapat dihindarkan, menuntun kepada gereja barat untuk mengambil satu posisi mengenai adanya magisterium, yaitu kuasa mengajar gereja. Ada orang tertentu dari para uskup yang dipilih menjadi yang menentukan benar tidaknya suatu ajaran, ya toh? Baik itu yang bersifat hierarkis maupun itu yang bersifat kesarjanaan. Gereja ortodoks mempunyai cara yang berbeda. Utamanya karena alasan inilah maka kriteria yang diambil oleh gereja ortodoks pada zaman ini di dalam respon gereja ortodoks kepada masalah-masalah etika, masalah-masalah moral, masalah-masalah sosial, dan masalah-masalah politik tidak dapat diragukan itu berasal dari pendekatan ekaristi tadi. Pengalaman perjumpaan Allah di dalam ekaristi, dan akhirnya pengalaman mengalami teoria tadi. Ya. Jadi hanya di dalam ekaristi lah gereja itu menjadi umat Allah. Kita baca di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10, ayatnya yang ke-17. Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh. Nah, berarti kalau gitu, dalam pemahaman gereja ortodoks, kalau kita yang banyak itu menjadi satu karena roti yang satu, itu berarti roti itu yang memang diakui sebagai roti, sebagai tubuh sakramental. Melalui partisipasi dalam tubuh sakramental Kristus inilah kita menjadi tubuh mistika Kristus, yaitu gereja. Jadi kalau gitu, gereja ortodoks memahami bahwa pendekatan kita sebagai umat itu adalah pendekatan ekaristi, karena dalam ekaristi kita disatukan sebagai umat. Coba baca lagi itu ayat itu. Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh, karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu. Jadi kita disebut tubuh Kristus, umat Allah yang baru, akibat dari persekutuan kita di dalam ekaristi itu. Dan itulah sebabnya gereja ortodoks melihat di dalam ekaristi itulah gereja menjadi umat Allah, yaitu gereja dalam artinya yang sepenuh-penuhnya. Oleh karena itu perjamuan kudus bukan hanya sekedar upacara, enggak. Itu raison d'être daripada gereja. Alasan keberadaannya sebagai gereja adalah di dalam ekaristi itu. Ya. Terus, meskipun di dalam penekanannya tentang ekaristi, kalau kita mau berbicara tentang politik dalam gereja ortodoks, kita juga harus memulai dari Yesus Kristus. Sebab pada akhirnya itulah fondasi dasar dari kekristenan. Kita baca dari 1 Korintus 3:11. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Ya, dasarnya Yesus Kristus, tidak ada yang lain. Bukan filsafat, bukan dengan akademis, tapi pribadi Yesus Kristus yang dialami melalui ekaristi tadi. Ya, Yesus Kristus sebagai Mesias yang diurapi. Jadi semua masalah-masalah etika, sosial, dan pemahaman tentang politik secara khusus didasarkan dan ditentukan di dalam pemahaman gereja iman ortodoks oleh ajaran, oleh kehidupan, oleh karya daripada Yesus Kristus. Pengajarannya namun demikian
terutama kehidupannya dan karyanya, tidak dapat dimengerti tanpa rujukan kepada harapan-harapan eskatologis dari agama Yahudi. Oleh karena itu, sikap eskatologis itu tetap ditekankan dalam gereja ortodoks, dan itu terutama dialami dalam Ekaristi. Kita mengalami tubuh Kristus sakramental untuk nanti dapat bersatu dengan tubuh Kristus yang dimuliakan yang akan datang di zaman akhir. Kita baca lagi di dalam Filipi 3, 20-21. Ya. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus. Jadi gereja itu menantikan kedatangan Tuhannya, kedatangan kepalanya yang, teruskan, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Nah, akan menyatu dalam kemuliaan tubuhnya yang mulia itu melalui pengalaman kita dalam tubuhnya yang sakramental di dalam Ekaristi. Jadi Ekaristi ini adalah merupakan pandangan ke depan melihat kepada eskaton. Oleh karena itu dikatakan di dalam 1 Korintus pasal 11. Kita baca dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-26. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan. Peristiwa yang telah lalu sampai ia datang ke depan. Jadi cara pandang gereja ortodoks selalu cara pandang eskatologis, dalam arti kita menyatu dengan Kristus yang melalui tubuh sakramentalnya untuk menyatu dengan tubuh kemuliaannya yang di surga, supaya nanti kita ikut dimuliakan pada waktu dia datang di akhir zaman nanti. Jadi itulah pandangan eskatologis di dalam melihat kehidupan ini. Nah, jadi kalau begitu, Kristus itu yang menyatukan seluruh bangsa, seperti yang dikatakan di dalam Yohanes 11 ayat 51 sampai 52. Yohanes 11 ayat 51 sampai 52. Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu, dan bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Untuk mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai, yaitu anak-anak Allah yang terdiri dari para goyim ini, orang-orang seperti kita ini, menjadi satu di dalam Dia, dan itu berbicara tentang eskaton, kesatuan umat Allah ini. Jadi kalau menurut Injil-Injil, Yesus Kristus itu mengidentikan dirinya dengan Mesias eskatologis ini. Coba kita baca di dalam Injil Matius. Injil Matius pasalnya yang ke-26 ya. Atau 20, coba 26 betul. 26 ayatnya yang ke 62 sampai 64. Lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya, "Tidakkah engkau mau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, "Demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak?" Jawab Yesus, "Engkau telah mengatakannya. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan Yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit." Ini merujuk kepada Daniel 7 ayat 13. Coba kita lihat. Ketika dia menyebut dirinya sebagai anak manusia, duduk di sebelah kanan Yang Maha Kuasa dan datang di awan-awan, itu berbicara tentang eskaton, ketika Mesias akan datang dalam kemuliaannya. Coba baca. Ya, Daniel 7 ayat 13.
Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Awan dari langit, seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Terus? Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja, maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Nah, itulah nubuat tentang Mesias, dan Yesus merujuk kepada itu. Dan Mesias ini akan datang di akhir zaman, jadi dia merujuk dirinya sebagai Mesias di zaman eskaton nanti. Ya, jadi inilah pengajaran eskatologis dari Yesus yang historis tentang pemerintahan Allah yang ada pada gereja purba, dan yang memperkembangkan eklesiologinya, dan itu nanti menentukan cara pandang tentang politik. Karena di dalam perumpamaan-perumpamaannya Kristus menyatakan tentang kerajaan Allah itu, seperti Matius 13 itu ada perumpamaan-perumpamaan, Markus 4 juga itu perumpamaan tentang kerajaan Allah, dan Lukas 8. Jadi itu yang diberitakan oleh Yesus adalah kerajaan Allah itu, tapi karena kerajaan Allah itu akhirnya terlembagakan di dalam diri Yesus, maka pemberitaan para rasul bukan lagi mengenai kerajaan Allah itu per se, tapi pemberitaan tentang Kristus sebagai Mesias, yang dia adalah kerajaannya itu, dan dia adalah rajanya itu. Dengan demikian, gereja Ortodoks mengikuti apa yang dialami gereja purba tentang Yesus ini, melihat dirinya sebagai komunitas yang merupakan manifestasi di atas bumi datangnya kerajaan Allah itu. Di mana kerajaan Allah itu secara dialektis adalah kerajaan yang sudah dan yang belum. Yang sudah karena Kristus datang, yang belum karena datangan yang kedua belum terjadi. Dengan kata lain, kerajaan itu telah mulai pada zaman ini, tetapi akan dikelengkapi pada eskaton, di dalam bentuk eskaton yang akhir dan otentik. Di dalam 2 dekade dari penyaliban Yesus Kristus, komunitas Kristen memahami dirinya sebagai ekspresi yang sempurna dan yang sejati dari umat Allah itu, karena partisipasi mereka di dalam roti yang satu, sehingga mereka menjadi tubuh yang satu itu. Jadi dengan macam-macam istilah yang diambil dari Alkitab Perjanjian Lama, dari Alkitab Ibrani, gereja Kristen mula-mula percaya bahwa dirinya sebagai Israel milik Allah. Kita baca dalam Galatia 16. Galatia 6 ayat 16. Dan semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh patokan ini, turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat atas mereka dan atas Israel milik Allah. Israel milik Allah. Juga sebagai orang-orang kudus. Kisah Rasul 9:32. Pada waktu itu Petrus berjalan keliling mengadakan kunjungan kemana-mana. Dalam perjalanan itu ia singgah juga kepada orang-orang kudus. Orang-orang kudus. Dan banyak ayat lain. Baca sendiri. Kisah Rasul 9:41, Kisah Rasul 26 ayat 10, Roma pasal 1 ayat 7, Roma 8 ayat 27, Roma 12 ayat 13, dan Roma 15 ayat 25, di mana orang percaya disebut sebagai orang kudus. Ya, inilah istilah untuk yang diambil dari kitab Daniel tadi, orang-orang kudus tadi. Ya, dan orang pilihan. Kita baca Roma 8 ayat 33, yang tadinya itu miliknya Israel, tapi sekarang miliknya gereja. Roma 8:33. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Orang pilihan Allah. Kolose 3:12.
Karena itu sebagai orang-orang pilihan Orang Allah, pilihan Allah, bangsa terpilih, dan imamat yang rajani. 1 Petrus 2 ayat 9. tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Terima kasih. Jadi inilah nama daripada komunitas Kristen yang awal diberikan. Yang tadinya itu adalah gelar-gelar untuk Israel. Tapi sekarang Israel milik Allah itu telah datang di dalam gereja. Dengan demikian gereja adalah umat kudus milik Allah atau Laos to Theou, yang untuknya semua janji-janji Alkitab itu digenapi pada eschata pada zaman akhir. Ya, jadi di masa periode konstruktif ini konsep yang gereja Kristen awal mengerti sebagai identitasnya sebagai umat, bukan sebagai organisasi, dan bukan pula sebagai sistem agama. Dan ini yang tetap dimiliki oleh gereja ortodoks sampai sekarang sebagai umat tadi, ya. Kalau kita selidiki baik dari perjanjian lama maupun perjanjian istilah-istilah perjanjian baru, ini akan menjadi jelas. Umat pilihan Allah itu adalah Am Elohim, umatnya Elohim, ya, terutama dalam kitab nabi-nabi, atau Laos di dalam bahasa Yunani, di mana orang-orang di luar sana di gereja disebut dengan bahasa Ibrani sebagai goyim. Ya, kalau istilahnya orang Islam itu kayak orang kafir gitu, tapi bangsa-bangsa. Dan sebagai ethne di dalam bahasa Yunani. Coba kita baca Kisah Rasul 15-14. Simon telah menceritakan bahwa sejak semula Allah menunjukkan rahmat-Nya kepada bangsa-bangsa lain. Itu adalah etni atau goyim, ya. Nah, jadi generasi kedua sesudah Pantekosta menempatkan ajaran yang merupakan kontribusi teologis dari Rasul Paulus. Dia mengambil alih pandangan karismatik di atas gereja, dan memberikannya itu suatu karakter yang bersifat universal dan mendunia. Sehingga kepada gereja lah, termasuk di dalamnya adalah semua manusia, Yahudi maupun non-Yahudi atau Yahudi dan Goyim tadi, karena keduanya itu disatukan di dalam satu pohon keumatan Allah tadi. Kita baca Roma 11 ayat 13. Aku berkata kepada kamu, hai bangsa-bangsa bukan Yahudi. Etni tadi, Goyim tadi. Terus? Justru karena aku adalah rasul untuk bangsa-bangsa bukan Yahudi, aku menganggap hal itu kemuliaan pelayananku. Terus? Yaitu kalau aku dapat membangkitkan cemburu di dalam hati kaum sebangsaku menurut daging, dan dapat menyelamatkan beberapa orang dari mereka. Oke. Sebab jika penolakan mereka berarti perdamaian bagi dunia, dapatkah penerimaan mereka mempunyai arti lain daripada hidup daripada orang mati? Terus? Dari antara orang mati. Jikalau roti sulung adalah kudus, maka seluruh adonan juga kudus, dan jikalau akar adalah kudus, maka cabang-cabang juga kudus. Teruskan. Karena itu apabila beberapa cabang telah dipatahkan dan kamu sebagai tunas liar. Nah, beberapa cabang dipatahkan itu ada orang Israel yang tidak percaya. Dan tunas luar itu kita, bangsa Goyim ini, dicangkokkan di mana? Di antaranya. Di antara pohon yang asli itu. Jadi sekarang, baik Yahudi atau non-Yahudi mendapatkan getah pohon yang asli. Ini menjadi satu umat. Oleh karena itu, sekarang
Gereja ini adalah Israel yang baru, oleh karena itu tidak lagi kriterianya harus diambil dari agama Yahudi. Misalnya sunat, korban, tetapi kriterianya adalah imannya kepada Yesus Kristus. Jadi landasan umat yang baru itu bukan lagi Taurat, tetapi pribadi Yesus. Namun demikian, istilah ini oleh Rasul Paulus disebut sebagai dengan istilah tubuh Kristus. Dengan ekspresi metaforik ini, Rasul Paulus dapat menyatakan sifat gereja yang karismatis melalui konsep semitik mengenai kepribadian korporat. Jadi gereja itu adalah tubuhnya Kristus. Berarti ini Kristus yang hadir di dunia dengan Kristus sendiri sebagai kepalanya. Nah, ini bisa dimengerti melalui pemahaman orang Yahudi. Israel itu satu Israel, tapi terdiri dari macam-macam suku. Jadi inilah personality korporat. Nah, pembahasan tentang politik kalau begitu dan tanggung jawab sosial gereja secara umum muncul tepatnya dari konsep tentang gereja ini. Umat Allah adalah suatu realitas yang korporat, bersifat eskatologis, dinamis, dan radikal. Dan berjuang untuk secara otentik menyaksikan kerajaan Allah, yaitu untuk memanifestasikan pemerintahan Allah di atas bumi seperti di dalam surga, sebagaimana yang dikatakan oleh Matius pasal 6 ayat 10. Para rasul, murid-murid dari Yesus, dari Nazaret, diperintahkan untuk memberitakan bukannya teori politik tertentu atau suatu keyakinan agama tertentu yang terberi atau doktrin-doktrin atau perintah-perintah moral. Malahan mereka diperintahkan untuk memberitakan kerajaan Allah, yaitu Injil, yaitu berita gembira sebagai suatu realitas eskatologi yang baru dengan Kristus yang telah disalibkan dan telah bangkit itu sebagai pusatnya. Dia adalah firman yang menjadi manusia itu, logos yang berinkarnasi, tetapi melalui kehadiran daripada Roh Kudus terus-menerus tinggal di antara manusia, membimbing mereka untuk mentransformasi tatanan dunia masa kini yang telah jatuh dan tidak adil ini, dan untuk meratakan jalan terhadap kerajaan Allah yang bersifat ideal dan non-duniawi itu. Jadi, berdasarkan realita kerajaan ini, semua orang beriman Kristen dipanggil bukannya sebagai individu-individu yang terpisah-pisah, tetapi sebagai entitas eklesial yang korporat tadi, sebagai kesatuan gereja, untuk bertindak ke dalam dunia ini secara politik. Jadi yang bertindak secara politik bukan gerejanya, karena gerejanya itu milik di sana, di atas sana. Tapi individu-individu secara bersama di dalam realita historis dalam kehidupannya dalam alam ini. Karena mereka mengerti dirinya membawa garis keturunan Israel, gereja mula-mula mengambil tanggung jawab politik yang menuntut bangsa terpilih dari umat Allah tadi. Mereka dianggap sebagai imamat yang rajani, dikarenakan fakta bahwa semua mereka tanpa kecuali memiliki otoritas keimaman dan rohani untuk mempraktekkannya
di dalam penyebaran mereka di seluruh bumi, yaitu karya kelas para imam. Apa itu? Memberitakan Injil, membicarakan tentang firman Allah. Ya. Kenyataan bahwa bukan hanya kasta tertentu saja, misalnya para imam dan orang Lewi, tetapi semua umat itu memiliki otoritas politis dan agamawi. Mereka adalah umat yang bertanggung jawab sebagai bangsa eskatologis yang suci. Pada saat yang bersamaan, memperingatkan orang Kristen untuk layak atas panggilan mereka melalui contoh kehidupan dan karya mereka. Oleh karena itu, mereka dipanggil untuk berjalan menuju kepada kesatuan. Kita baca Yohanes 17 ayat 23. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku dan bahwa inilah kita menjadi satu, supaya dunia tahu, menjadi saksi secara bersama dalam kesatuan itu, untuk meninggalkan semua perbuatan-perbuatan kegelapan, untuk melakukan keadilan di seluruh masyarakat secara umum. Jadi kita mencatat bahwa gereja dalam waktu generasi yang tidak panjang, ya, dari tahun 1 sampai 300 sesudah Konstantinus bertobat pada abad pertama, mereka berhasil, ya, pada abad ketiga keempat, ya, berhasil merumuskan ajaran tentang Tritunggal. Lalu pada tidak lama kemudian mereka berhasil membedakan tentang substansi atau esensi dan energi dari tiga pribadi dalam Tritunggal. Dan ini hanya mungkin karena pengalaman eskatologis dari koinonia atau persekutuan tadi di dalam Ekaristi. Baik secara vertikal dengan kepala gerejanya, yaitu menyatu dengan Kristus, maupun secara horizontal dengan umat Allah, karena sorotnya satu, kita yang banyak ini menjadi satu, dan dengan perpanjangannya dengan seluruh kemanusiaan melalui misinya gereja. Suatu pengalaman yang sejak saat itu merupakan satu-satunya ekspresi dari kesadaran diri gereja. Inilah misteri dari gereja. Tetapi tak seorang pun yang dapat menyangkal bahwa pada masa yang sangat awal di dalam sejarah komunitas Kristen ini, bahkan pada zamannya Rasul Paulus, sudah ada pergeseran paradigma di dalam pengertian tentang tindakan kesadaran diri komunitas secara ekaristi ini sebagai koinonia dan sebagai eskata. Pelaksanaan komunitas Kristen akan ekaristi ini bagi mereka adalah manifestasi dari kerajaan Allah di dalam antisipasinya peristiwa eskatologi yang aktual. Tak peduli alas-alasan itu, selama berabad-abad terjadi pergeseran dari pusat teologi, tarikan pusat teologi Kristenan dari pengalaman ekaristi kepada berita atau pemberitaan Kristen, dari eskatologi kepada kristologi, dan berlanjut pada soteriologi dan pada event datangnya kerajaan Allah. Jadi di sini akhirnya melalui perkembangan pemahaman. Namun demikian ekaristi atau theakoinonia selalu menjadi satu-satunya pusat ekspresi dari identitas gereja. Koinonia atau persekutuan, dimensi koinonia dari ekaristi ini
akhir-akhir ini dalam gereja Ortodoks diteguhkan kembali dengan indikasinya bahwa bukan hanya ini sebagai identitas gereja, tetapi ini juga ekspresi, struktur, otoritas, misi, dan lain-lain, dan tindakan-tindakan etika, sosial, moral, dan sebagai akibatnya juga politik. Bahwa ini semua bersifat relasional, berdasarkan garis. Jadi, untuk meringkaskan semua pendekatan tadi, kalau kita mendekati dan merenungkan isu spesifik, misalnya politik, dari perspektif yang secara khas ortodok, adalah teologi ekaristi di dalam artinya yang luas, yang harus membimbing usaha-usaha kita tadi. Jadi antara politik dan kehidupan gereja tidak terpisahkan, dan spiritualitas tidak dipisahkan. Ya. Tentu saja, orang akan mengharapkan dari kekristenan ortodoks, sebagaimana itu diharapkan dari sistem agama-agama yang lain, bahwa mereka akan mempersembahkan solusi final untuk problema bersama, dan secara tak dapat dihindari untuk melakukan suatu kuasa yang sah, dan bukan hanya peneguhan pada saat ini tentang hati nurani Kristen itu. Tetapi peringatan yang harus tetap dipelihara oleh orang di dalam ortodoks adalah bahwa semua isu etis, yaitu cara menghadapi kejahatan dalam dunia, itu secara dasar dimengerti bukan hanya sekedar sebagai moral atau sebagai masalah doktrinal, tapi terutama sekali dimengerti sebagai masalah eklesiologis, kehidupan gereja. Tanggung jawab moral dan sosial dari gereja, baik sebagai institusi maupun juga sebagai anggota-anggotanya secara individu, sebagai tindakan kesaksian utamanya adalah akibat dari kesadaran diri eklesial tadi. Jadi kalau begitu, dengan melihat bagaimana bedanya ortodoks tradisi melihat hubungan antara agama dan etika, maka sekarang mulai kita harus membicarakan mengenai teori politik dengan beberapa pertanyaan dasar. Pertama, apakah iman Kristen Ortodoks mempunyai teori politik dan tatanan sosial? Yang kedua, apakah politik itu sesuatu yang kebetulan saja atau merupakan subjek yang tidak penting? Pertanyaan ini tidak dapat dijawab dengan sekedar ya atau tidak. Kekristenan Ortodoks di dalam menanggapi masalah-masalah politik di masa lalu sampai pada solusi, menurut solusi itu antara agama dan politik tidak dapat dipisahkan atau dibagi atau dijauhkan satu dengan yang lain. Seperti yang kita kenal sekarang, church and state, gereja dan negara dipisahkan. Di dalam pandangan ortodoks tidak bisa begitu, karena cara kita memandang negara, cara kita memandang politik, itu berdasarkan cara kita memandang diri kita sebagai umat Allah. Dan kita menjadi umat Allah dalam persekutuan dengan ekaristi. Dan kita memandang ekaristi itu supaya dalam pemandangan bahwa kita melaluinya menyatu dengan Kristus. Jadi itu merupakan satu hal yang sangat terkait satu dengan yang lain. Ya. Terus, meskipun dalam kenyataannya kemenangan gereja yang spektakuler secara yang nampak mata atas kekaisaran dan dampak yang merugikan dari kekuatan-kekuatan kekaisaran dan masalah-masalah gerejawi. Contohnya apa? Banyak episkop, banyak uskup yang dipaksa turun atau dianiaya,
banyak patriark yang diusir oleh negara. Jadi ini yang terjadi ya. Teorinya begitu, tapi dalam kenyataannya memang ada yang begini-begini ya. Namun demikian, kebanyakan gereja ortodoks saat ini mempunyai model ini, yaitu masuk dan keluar dari politik. Kadang-kadang dengan politik, kadang-kadang tidak gitu ya. Terus, dan model yang disebut sebagai simfonia dan harmonia. Terutama model ini yang didokumentasikan oleh Kaisar Justinianus pada abad ke-5. Teori tentang simfonia dan harmonia antara gereja yang secara penuh diperkembangkan dan dielaborasi pada zaman pra-modern adalah merupakan ideal gereja ortodoks dan mencoba untuk memaksakannya sejauh itu dapat ke dalam konstitusi modern dari negara-negara demokrasi. Hanya di dalam umat ortodoks yang tersebar kemana-mana, karena banyak orang ortodoks akibat dari penganiayaan pindah ke Amerika, ke Eropa Barat, ke Australia, kemana-mana, sehingga di mana-mana sekarang ada umat ortodoks ini, mereka baru mulai melakukan usaha serius untuk mengadaptasi eklesiologi ortodoks ini di dalam konteks modern. Jadi untuk menjelaskan hubungan yang erat antara agama dan politik di dalam kekristenan ortodoks, orang harus pergi kembali kepada masyarakat Yunani kuno, di mana agama dianggap sebagai kehidupan kultus dari polis itu kota. Yang dari padanya kita mendapatkan kata politik. Jadi kehidupan agama itu merupakan kehidupan kultus dari polis. Jadi tidak ada perbedaan pada itu. Nah, karena kebanyakan para jemaat gereja itu hidup dalam konteks kehidupan masyarakat yang demikian, ya, maka sistem agama ini bukan hanya dipinjam, bahkan kata eklesia, kumpulan dari warga polis itu, ya, akhirnya menjadi bagian daripada komunitas umat, ya. Jadi agama sebagai suatu entitas yang berbeda, terpisah, tidak pernah mendapat pijakan yang kokoh di dalam pemikiran gereja ortodoks. Adalah sangat tidak mungkin untuk menyingkirkan gereja yang pemahamannya sangat holistik dan hubungannya yang dengan masyarakat manusia ini, ya. Ide privatisasi dari gereja bersama individualisme yang untuk alasan agama, alasan historis, kebanyakan diambil dari kehidupan sejarah gereja-gereja Protestan yang berkembang dari akibat modernitas, dari situasi sejarah yang kita lihat di Eropa Barat itu. Dan di sana, di dalam pemahaman Protestan ini, ide yang sangat utama yang masih membentuk cara pikir daripada budaya Barat, bahwa agama itu harus dipisahkan sama sekali dari negara. Gereja harus pisah sama sekali dari politik, yang itu adalah merupakan kesadaran hati nurani individu di dalam usaha untuk menyediakan dasar bagi perdamaian dan stabilitas. Sebagian daripada ide ini muncul akibat dari peperangan agama di Eropa antara Protestan dan Katolik pada awal abad ke-17. Pada saat yang bersamaan, kecenderungan eskatologis dari iman ortodoks memberikan impresi, kesan bahwa politik itu bukan isu, bukan hal yang penting. Namun demikian, di dalam akhir-akhir ini,
Meskipun pandangan pendekatan Ekaristi tentang semua aspek daripada eidos ini telah berulang-ulang ditekankan kembali, Gereja Ortodoks telah membuat suatu dokumen resmi untuk diterima sebagai sesuatu yang bisa digunakan di dalam kehidupan modern sekarang. Nah, terutama di Gereja Rusia telah didokumentasikan apa yang disebut sebagai konsep sosial, dasar dari konsep sosial dari Gereja Ortodoks Rusia. Nah, ini sudah mulai ada dirumuskan seperti ini, tapi menunggu penerimaan dari seluruh gereja Ortodoks yang lain, karena gereja Ortodoks berbeda dengan gereja Katolik, mempunyai satu rantai komando. Gereja Ortodoks itu ajarannya sama, ibadahnya sama, semuanya sama, tapi mempunyai wilayah-wilayah pemerintahan yang berbeda. Wilayah yang namanya yurisdiksi. Ada lebih dari 15 yurisdiksi gereja Ortodoks. Yurisdiksi gereja di Moskow, yurisdiksi gereja di Konstantinopel, yurisdiksi gereja di Romania, di Serbia, dan macam-macam, yang meskipun sama ajarannya dalam segala hal, tetapi dalam administrasi dan pemerintahan gereja diperintah masing-masing oleh pimpinannya masing-masing. Sehingga kalau ada keputusan begini, harus menunggu persetujuan yang lain dari lembaga-lembaga yurisdiksi yang lain. Jadi kalau begitu, sekarang dalam gereja Ortodoks, kami mencari suatu sintesis antara apa yang berkembang di dalam gereja Barat dan apa yang selama ini dipegang oleh gereja Timur. Percaya bahwa perjumpaan yang dinamis antara Barat dan Timur ini akan memperkaya tradisi dua-duanya, Timur dan Barat, ya. Karena pada akhirnya katolisitas, keuniversalan daripada gereja, bukan dalam arti eklesiologis, tapi dari spiritualitas, dari etika, dan terutama dari politik, haruslah memasukkan Timur maupun Barat. Gitu? Jadi harus ada sintesis antara cara pendekatan Timur dan Barat ini. Hanya melalui sintesis macam itu, maka masalah ketegangan antara sejarah dan eskaton di dalam kekristenan, dengan demikian di dalam politik, menemukan solusinya yang permanen dan yang seharusnya. Jadi, meskipun kalau gitu, bagaimana caranya dalam kita mengekspresikan mediumnya apa? Politik di dalam gereja Ortodoks ini. Mediumnya tetap masih liturgi Ekaristi, yang dipandang sebagai pandangan sekilas daripada kehadiran kerajaan Allah secara eskatologis itu. Di dalam liturginya, gereja Ortodoks sangat jelas dan dengan semua keindahan liturgi itu menyatakan sejarah Allah dan karyanya. Sejarah penciptaan nasib manusia dan kondisinya, sejarah daripada kasih Allah yang melimpah bagi ciptaannya. Oleh karena itu, di dalam ciptaan sejarah dan pemeliharaannya yang terus-menerus kepada umatnya dengan memberikan hukum dan memberikan perjanjian kepada mereka, dan akhirnya mengirimkan anaknya yang tunggal yang mulai menegakkan kerajaan Allah di bumi, yang dialami di dalam sejarah melalui ribuan para orang kudusnya di dalam gereja, tetapi yang akan mendapatkan kepenuhannya di zaman akhir nanti. Di dalam iman Kristen Ortodoks, kisah ini bukanlah diceritakan sebagai masa lalu,
tetapi sebagai realita yang sekarang, suatu narasi pribadi yang mempunyai akibat yang sangat menjangkau dalam pada tatanan sosial dari komunitas korporat tadi. Jadi politik ini adalah merupakan tindakan secara korporat. Oleh karena untuk alasan inilah maka peranan politik dari anggota-anggotanya itu dimulai sesudah liturgi. Namanya metaliturgi. Liturgi sesudah liturgi. Di akhir liturgi kami, ini ada kata-kata begini, liturgi ortodoks, enirini proelthomen, dengan damai mari kita keluar. Ya. Dalam bahasa Yunani, enirini proelthomen, dengan damai mari kita keluar. Keluar kemana? Keluar ke dunia. Damai apa? Damai yang kita alami di dalam Ekaristi. Jadi dari pengalaman Ekaristi inilah kita membawa pesan Ekaristi, pesan eskaton ke dalam dunia, sehingga ini mencapai juga bidang politik kita. Ya. Dalam arti ini, kekristenan ortodoks menyatakan dirinya sebagai mengikuti gereja mula-mula yang masuk ke dalam sejarah, tetapi bukan sebagai doktrin, tetapi sebagai tatanan sosial yang bersifat non-duniawi, sebagai suatu komunitas yang baru, karena kalau kita lihat di dalam Filipi 3:20, kewargaan kita itu bukan di dunia ini. Kita baca dalam Filipi 3:20. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Nah, bukan di dunia ini. Oleh karena itu kita tidak punya tempat permanen di dunia. Ini kita baca juga Ibrani 13:14. Sebab di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang bukan tempat tinggal, polin ya, tidak punya kota, poli. Kita tidak punya kota. Dari sini terdapat kata politik tadi. Poli teruskan. Kita mencari kota yang akan datang. Berarti gereja memahami dirinya sebagai bukan warga permanen dari dunia tatanan yang sudah jatuh ini. Oleh karena itu gereja dianggap sebagai sedang melakukan perjalanan di dunia ini. Kita baca 1 Petrus 2:11. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Oke. Sebagai pendatang dan perantau. Kita di dunia ini pendatang dan perantau. Sehingga kita tidak dapat mengidentikan diri kita dengan salah satu sistem apapun. Tetapi kita menjadi saksi tentang datangnya eskaton melalui gereja. Memberikan garam kepada masyarakat kita. Ya. Oleh karena itu Tuhan Yesus mengatakan mengenai sikap politik ini di dalam Lukas 22 ayat 25-26. Lukas pasal 22 ayat 25-26. Yesus berkata kepada mereka, raja-raja bangsa-bangsa memerintah rakyat mereka dan orang-orang yang menjalankan kuasa atas mereka disebut pelindung-pelindung. Tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda dan pemimpin sebagai pelayan. Jadi gereja umatnya adalah untuk keluar memberikan nilai-nilai moralnya, pesan yang dialami dari Ekaristi tadi, yang sifatnya adalah untuk melayani, bukan menjadi penguasa. Ya. Jadi kalau begitu tujuan inilah maka orang beriman itu dikirim ke dunia, dan terutama seperti saya katakan tadi, setiap selesai liturgi, go forth in peace
en irini proelthomen. Pergilah, keluarlah dengan damai. Bawalah damai ini untuk mempengaruhi dunia dan untuk mentransmisikan pengalaman yang didapatkan dalam liturgi. Bahkan sebagai suatu kilasan atau cicipan dari masa yang sedang diharapkan yang mulia yang akan datang. Dengan di dalam arti ini, iman ortodoks pada kenyataannya merangkul semua aspek kehidupan manusia. Dan dasar utama dari kepedulian akan hidup yang semacam itu, dan atas semua yang diciptakan dalam dunia itu, muncul dari doktrin fundamental tentang ciptaan, di mana Allah menciptakan dari kekosongan creatio ex nihilo dan melihat semua ciptaan itu baik. Kejadian pasal 1, 4, 10, 13, 18. Karena meskipun ciptaan Allah itu telah dirusak oleh dosa, oleh karena itu maka semua adalah penting sekali bahwa penciptaan itu ditransformasi. Roma 8 ayat 21. Roma 8 ayat 21. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Kemerdekaan, jadi kebedakan dari kelapuan, dari kematian, dari kerusakan, menuju kemuliaan, ya seperti tubuh Kristus itu diharapkan oleh makhluk semua. Oleh karena itu tugas dari umat Allah ini untuk membawa pembaharuan ini, untuk menjadikan dunia menjadi makhluk yang baru, suatu proses yang telah dimulai dengan inkarnasi dari Allah sendiri di dalam Yesus Kristus. Kerajaan Allah yang diberitakan oleh Dia tidak hanya mempunyai karakter eskatologis saja, tetapi juga mempunyai karakter yang duniawi. Dan umatnya, gereja Israel yang sejati, adalah kenyataan yang merupakan kota, suatu polis, suatu politi yang baru dan khas. Dia bukan hanya sekedar gereja. Sebagaimana bangsa Israel kuno adalah sekaligus gereja, yaitu umat dan bangsa. Kita pun begitu. Kita umat dan bangsa. Untuk alasan inilah maka di dalam awal keberadaan gereja ini, orang Kristen dicurigai anti pemerintah, sehingga mereka dianiaya. Tapi akhirnya kita baca dari surat Diognetus kepada orang Kristen yang hidup di dunia, tetapi bukan dari dunia. Dia mengatakan, sementara mereka tinggal di dalam kota-kota orang Yunani dan orang barbar, sebagaimana nasib mereka membawa mereka ke situ, struktur dari polisi mereka adalah khusus dan paradoksikal. Setiap tanah air adalah negara asing baginya, dan kehidupan mereka di atas bumi, tetapi mereka hidup di atas bumi, tetapi kewargaannya adalah di dalam surga. Jadi inilah sikap daripada gereja mula-mula dan tetap menjadi sikap dari gereja ortodoks sampai sekarang. Jadi yang merupakan warisan pemikiran gereja barat maupun timur ini adalah seperti itu. Sementara gereja ortodoks kelihatannya berbeda dari Katolik maupun Protestan, pandangan Katolik atau Protestan di dalam hal politik. Tetapi apa yang disebut sebagai sintesis Bizantium, suatu pengalaman unik di dalam hal politik, yang kebanyakan gereja ortodoks dan masyarakat ortodoks, atau mungkin bangsa ortodoks, yaitu suatu bangsa yang mayoritasnya adalah ortodoks, berusaha mereka untuk membangunkan ini, tapi ini tidak akan berhasil.
Makanya akhirnya apa yang dilakukan? Ya tetap solusinya untuk masalah antara ketegangan antara gereja dan negara ini, ya mulainya diinisiasi oleh Konstantinus Agung. Dan ini berasal dari Paul, teologinya Paul, yang pengertiannya mengenai otoritas dari pemerintah sekular sebagaimana yang kita baca dalam Roma 13 ayat 1 dan 7. Roma 13 ayat 1 dan 7. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal Dan dari seterusnya. Saudara bisa baca itu di situ. Dan untuk alasan ini pula, Paulus mengatakan 1 Timotius 2 ayat 1 dan 2. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Jadi ini adalah merupakan jalan pemecahan kompromi bagi semua problema yang berkaitan dengan kekuatan, kuasa, dan otoritas dunia ini, yang pada akhirnya ini setuju dengan apa yang dikatakan Yesus di dalam Markus 12 ayat 17. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Jadi kalau begitu solusinya adalah sejauh pemerintah itu berjuang untuk kebaikan rakyatnya, untuk kemakmuran rakyatnya, untuk kebahagiaan rakyatnya, umat Kristen harus mendukung pemerintah, gereja harus mendoakan dan melakukan fungsi-fungsi yang memang berdasarkan keadilan, berdasarkan kesamaan hak, ya, dan berdasarkan harga diri manusia. Nah, di situ kita perlu mendoakan pemerintahan semacam itu. Tetapi ketika pemerintah itu melanggar tugasnya sebagaimana ditetapkan oleh kitab suci ini, maka akhirnya muncullah pemerintahan yang digambarkan sebagai monster di dalam Wahyu 13 itu. Kita baca di sana. Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10 dan berkepala 7. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota, dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Itu gambaran pemerintah Romawi yang digambarkan sebagai binatang buas itu, yang akhirnya oleh tradisi gereja ditafsirkan sebagai prototipe dari datangnya antikristus nanti. Jadi gereja, pemerintah bisa jadi monster yang akan menganiaya rakyatnya sendiri, yang melakukan tindakan-tindakan kezoliman. Tetapi tujuan pemerintah adalah untuk menjadi yang kebaikan bagi masyarakat. Nah, gereja berdiri dalam dua ketegangan ini. Kalau gereja mengidentikan dirinya total dengan pemerintah, kalau pemerintahnya menjadi pemerintah dalam kitab Wahyu 13 itu bahaya gereja itu. Tapi kalau gereja tidak mensupport pemerintah yang memang tujuannya adalah tujuan untuk kebaikan, maka juga gereja salah dalam hal ini. Nah, itulah kalau begitu yang bertindak secara politis bukan gereja sebagai tubuh Kristus, tetapi anggota-anggotanya yang membawa pesan damai untuk keluar tadi dengan membawa tujuan-tujuan kedamaian bagi pemerintah. Oleh karena itu, anggotanya memang anggota kita, gereja kita perlu diajar bagaimana berpolitik secara Kristen, bagaimana juga menyuarakan concern Kristen, menjadi anggota DPR, ikut election, memilih orang-orang Kristen dan lain-lain, tetapi harus tetap mempunyai visi ini. Jangan sampai lupa, karena ketika orang sudah menjadi anggota DPR, menjadi ini dan lupa tujuannya, akhirnya terhisap kepada sistem dunia, sistem politik yang ada di negara itu. Oleh karena itu memang selalu ada ketegangan antara politik dan gereja, tidak selalu harmoni,
tapi tidak selalu bermusuhan, tergantung pada situasi gimana. Dan gereja yang lebih daripada semuanya itu harus rela menjadi martir ketika situasi memang tidak mengizinkan, seperti di Rusia. Ketika umat menjadi martir, 70 juta manusia ortodoks dibantai, ketika dalam pemerintahan Arab dan Bermen Turki berjuta-juta manusia Kristen ortodoks dibantai, tapi pada akhirnya dengan pengorbanan-pengorbanan tidak sia-sia, akhirnya komunis ambruk, kekristenan ortodoks biarpun secara politik tidak mempunyai kekuatan seperti pada mulanya, tetapi kekristenan ortodoks tetap ada di mana-mana, menyaksikan eskaton itu, ternyata pada akhirnya kebenaran itu yang menang. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk kali ini mengenai hubungan antara politik dan kekristenan, khususnya dipandang dari kacamata gereja ortodoks. Terima kasih, saya kembalikan kepada Mas Dimas.